Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali di sini bersama Dr. Kirpop Sani Sanjaya. Kita bertemu dalam tips-tips kesehatan. Seperti biasa, kita akan mencoba memberikan satu nilai-nilai yang nanti kita akan mengerucut kepada tips apa yang akan kita lakukan di depan. Baik, saya ingin mencoba ada ilustrasi. Kita ilustrasikan dan kita bayangkan seorang manusia dalam kehidupannya ternyata sering dalam perjalanan hidup itu berhenti dan mengamati, melihat sebuah peristiwa. Peristiwa yang membuat dia sakit. Hatinya merasakan tidak menerima semua apa yang dia derita, dia dapatkan. Sebuah koridor di mana dia menghentikan seluruh pergerakannya, freezing, dan di saat itu dia ambil sebuah perasaan tidak menerima ini menjadi kebencian, menjadi sebuah amarah, menjadi sebuah dendam. Ini benar-benar dia freezing, dia ambil dan masuk ke dalam batinnya, masuk dan dia masukkan dengan sangat luar biasa. Kemungkinan bisa saja tanpa nilai keinginan yang jelas, atau boleh dikatakan tanpa sadar dia lakukan itu. Kemudian dia melakukan sebuah journey, perjalanan kembali. Di satu titik kembali, dia menemukan sebuah nilai yang hampir sama, namun mungkin agak sedikit berbeda, tapi sama. Secara prinsipil dia tidak menerima kembali. Dia marah kembali, dia benci lagi dan dendam. Dia freezing di sana, dia capture, dia ambil, dan dia masukkan. Terus banyak sekali. Semua langkah-langkahnya terkadang dia berhenti di sana. Dan itu dia ambil seluruh kebencian, dendam, perasaan amarah yang dia masukkan dengan sangat jelas. Dan ini menjadi sebuah habits. Kita bayangkan sekarang, ketika orang tersebut, kita sajalah mengambil sebuah benda. Oke, benda apa saja disimpan di sini. Ya, benda tersebut saya pegang. Apa sih benda ini? Sangat ringan. Ringan sekali. Katakanlah ini jam tangan saya. Jam tangan saya simpan di sini. Saya pegang. Kemudian saya ada barang lain, misalkan seperti handphone saya. Ringan sekali. Kemudian saya ambil lagi yang lain. Apa saja yang bisa kita ambil. Namun pada akhirnya kita menjadi kerepotan sendiri. Betul tidak? Kita ambil seperti ini. Bisa nggak kita pegang dalam waktu hanya 1 jam? Kemungkinan sih bisa ya. Tapi agak-agak trembling juga. Tangan kita menjadi gemetar juga sih kalau kita pegang seperti ini. Bisa nggak sih kalau saya pegang seperti ini? Akan saya kuat ketika saya pegang untuk katakanlah 5 hari. Itu sudah mulai kita bertanya pada diri sendiri. Kemungkinan sih mustahil. Mustahil, apalagi bertahun-tahun saya harus memegang ini kemana-mana, kita bawa beban ini terus bersama saya. Masya Allah, nggak mungkin saya mampu untuk melakukan itu, betul? Jadi di dalam hal ini, kita seolah-olah merasa hebat, merasa mampu, dan kita mampu memegang itu, beban-beban itu bersama saya. Bayangkan kebencian itu, amarah itu, dendam itu saya bawa terus-menerus setiap saat, setiap waktu. Bukan hanya jam, bukan hitungan dalam hitungan bulan atau hitungan tahun, tapi mungkin bisa belasan bahkan puluhan tahun. Semua kebencian itu, semua amarah itu, semua dendam itu dia simpan. Bahkan kalaupun juga ada seorang manusia yang sudah tua, ketika berbicara kepada masa lalunya, dan dia berbicara dengan berapi-api, amarah masih ada di sana, dendam itu masih ada di sana, kebencian itu masih ada di sana, dan terlihat dengan jelas seolah-olah kejadian itu adalah kejadian yang baru saja kemarin terjadi.
Masya Allah, banyak sekali hal-hal orang-orang yang terjadi di sekitar kita, bahkan di pasien-pasien saya yang berhadapan dengan saya, itu kebanyakan juga mengalami hal yang sama. Sedih sekali, Masya Allah. Dalam hal ini, ketika mereka tidak kuat dalam fase perjalanan hidupnya, pada titik tertentu ketika dia tidak kuat menahan beban ini, maka beban ini menjadi penyakit pada dirinya, menjadi merongrong, menghabisi seluruh nilai-nilai kesehatannya, dan sekarang dia menjadi sakit. Bahkan mungkin sakitnya menjadi kronis, sakitnya menjadi parah. Sebab ketika dia stres, ketika beban-beban ini menjadi nilai-nilai stres dia, menjadi nilai yang membahayakan pada tubuhnya secara langsung maupun tidak langsung. Kita bayangkan ketika dia mulai stres, ketika dia mulai merasakan ini beban tak mampu lagi dia bawa, mau dibuang pun juga tidak tahu bagaimana caranya. Yang terjadi, hormon-hormon stres seperti kortisol, adrenalin itu berlebihan dan menjadi meracuni tubuhnya. Ketika tubuhnya teracuni, maka bisa kita tahu orang itu datang dengan penyakit-penyakitnya. Dia mengundang, wahai penyakit, datanglah pada saya. Silakan, saya siap dengan penyakit itu dan ini, apapun penyakitnya, yuk bersama saya. Luar biasa, kitalah yang mengundang penyakit itu datang pada diri ini. Bukan sesuatu dari luar, tapi ternyata kita sendiri yang dengan caranya seperti itu kita mengundang penyakit. Masya Allah. Ada jantungnya yang merasakan senantiasa berdebar kencang, dada terhimpit, keringat dingin, merasa tercekik. Kemudian pun juga tidur sekarang mulai terganggu, insomnia terjadi pada dirinya. Terjadi juga pencernaannya menjadi sangat kacau, metabolismenya terganggu dengan sangat luar biasa. Sehingga terkadang ada juga sebetulnya yang mengeluh dengan bau mulutnya. Masya Allah, ternyata juga dari dendam bisa bau mulut. Bisa tubuh mengeluarkan gas-gas bau yang sangat luar biasa. Tubuhnya menjadi aromanya tidak sedap. Bayangkan, ternyata mereka bisa terjadi seperti itu. Bahkan mungkin juga kalau anak muda itu jerawatnya juga begitu luar biasa, susah untuk disembuhkan. Ternyata dari amarah, dendam, dan kebencian. Subhanallah, bisa kita jabarkan segala macam penyakit bisa muncul yang berhubungan dengan masalah stres tadi. Kalau saya sebutkan seluruhnya mungkin tidak akan selesai kita membahasnya. Waktu akan habis hanya untuk membahas itu. Masya Allah. Sekarang bagaimana kita untuk menyelesaikan? Bagaimana tipsnya? Kembali sekarang kepada tipsnya untuk menjadi baik. Menjadi nyaman kembali. Setidaknya ini kita yang pertama harus tahu bahwa apapun yang terjadi, seluruh nilai-nilai kejadian dalam kehidupan ini telah diatur oleh Allah, telah ada dengan segala aturan presisi yang jelas, presisi yang exactly, sangat-sangat tepat untuk kita mendapatkan itu. Sebab ini adalah nilai muat kita lebih mulia di sisi Allah, dan menginginkan Allah ini kita semuanya menjadi mulia dan masuk menjadi orang-orang pewaris surga. Oleh karena itu kita mestinya kita terima dengan sangat sadar, kita terima dengan penerimaan yang sangat ikhlas, penerimaan seluruhnya kepada Tuhan kita. Sehingga tips kita kali ini, apapun yang terjadi, kita kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seluruhnya dari Allah, datang dari Allah dan kembalikan kepada Allah. Irji'i ila rabbik, kembalikan seluruhnya kepada Rabb kita, kepada Allah yang rahmatan lil alamin. Seluruhnya kembalikan, sehingga apapun juga sekarang dalam kehidupan kita, apa yang terjadi, kita tidak usah menjadi freezing, berhenti, memotret, memasukkan. Gak perlu itu. Sehingga kita seluruhnya menjadi sangat nyaman, dengan sangat tenang, dengan sangat luar biasa, penuh dengan kenyamanan, bergerak dinamis menuju kebahagiaannya, menuju kesehatannya. Sehingga dalam hal ini, yuk mari kita semuanya
hilangkan kebencian, hilangkan amarah, hilangkan rasa dendam. Itu percuma kita bawa. Sampai kapanpun pada titik tertentu itu akan merepotkan kita sendiri, menjadi penyakit yang membahayakan. Oleh karena itu, mari kita lepaskan yang namanya dendam, lepaskan yang namanya benci, lepaskan amarah, seluruhnya kita kembalikan kepada Allah. Kita benar-benar menjadi pasrah dan menjadi ikhlas seluruhnya untuk kita berporos dalam kesehatan kita yang prima, yang betul-betul membawa kita menuju kebahagiaan kita. Demikian kali ini yang bisa dipaparkan. Mudah-mudahan juga ini bermanfaat untuk semuanya. Oleh karena itu, di sini kita cukupkan. Saya Dr. Kirpop Sani Sanjaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.